Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel ngobrol horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Bro Ayung dengan rambut digerai baru kayak dulu tuh kayak Andre Stinky gitu. Bisa. Oke, Bro Ayung. Saya Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan semuanya yang udah mau nonton, udah mau dengerin, udah stay tune di channel Ngobrol Horor ini. Terima kasih banyak apapun itu support dan dukungannya. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Baik, monggo. terima kasih. Terus tinggi lama banget ya. Iya. Baiklah, tanya sama kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, Mas Biru, ada diriku juga. Kita akan ngobrolin yang horor-horor. Betul, ya. betul. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Ada sebuah cerita memang, Bi. Ya, kemarin kan masih bulan Syawal ya, banyak orang nikah di mana-mana. Iya. Sunatan malah jarang, tapi yang nikah itu sabrek-gabrek sampai jalanan itu rapat wis penuh semua. Kalau misalnya di kota nggak terlalu, di kampung. Iya, nutup jalan. Ya. Nutup jalan. Aku aja mau pulang bisa belok-belok bisa nyampe kayak dari sini ke Cirebon dulu. Helikopternya keluarin dong. Malu, Bi. Malu. Kita Berisik pengen ya, menunjukkan apa ya. Baru nyalain mesin belum? Mas matiin dulu, ada azan katanya gitu. Iya. Aduh, angelis pokoknya. Kalau situ punya mendingan. Saya RC aja gak punya yang kayak gitu. Baiklah. Ini kisahnya Mbak Dewi. Tentang apa, helikopter tadi? Iya, tentang helikopter. Bukan. Ini tentang seorang perias, Bi. Seorang perias yang enggak lain enggak bukan itu masih tantenya sendiri. Oh, ini hubungannya sama hajatan banyak pengantin tadi. Betul, ya? Betul. Kan katanya bagusnya dikasih awalan. Bocor aja seperti itu. Iya. Baiklah, Mbak Dewi ini sebenarnya Mas, saya sendiri, ini dari Mbak Dewi yang cerita langsung. Ceritanya saya Mbak Dewi enggan menerima pekerjaan sebagai asisten tukang rias. Asisten tukang rias. Iya. Maunya jadi periasnya atau maunya jadi manten langsung. Oh, maunya jadi manten. Iya, soalnya apa ya? Walaupun itu tante saya, tapi banyak desas-desus miring dari sanak famili, dari keluarga. Dia itu orangnya susah ditebak dan juga banyak hal yang disembunyikan, terutama yang menyangkut masalah apa sih, klinik atau apalah. Soalnya ya kayak gitu. Berarti orangnya misterius ya? Misterius, Bi. Kalau misalnya ngumpul sama keluarga, kalau misalnya dia itu perias kan biasanya cenderung supel, banyak ngomong. Kalau itu diem kayak gitu loh. Terus, mikirnya, alah ngomong banyak gak ada duitnya gitu. Iya mungkin, tapi kan Mbak Dewi nggak nyampe situ. Iya. Terus dari umur segitu ya, ibu saya aja udah setua itu. Dia paling beda 1 tahun, tapi apa karena memang sering merias diri atau apa ya, mudanya itu kayak nggak pantas gitu loh. Masih terlalu muda untuk umur segitu. Dan kalau misalnya dilihat matanya aja saya nggak berani lihat natap matanya. Begitu juga kalau aku ngomong sama ibu saya, Bu, kalau tante itu dilihatin kayak aneh ya Bu. Sing gemionyo kayak gue dari dulu ya seperti itu. Enggak, saya kalau ngelihat tante itu nggak berani natap matanya. Emang iya kok, serem kan, seperti itu. Cuman yang kayak gitu dari dulu kayaknya semakin mateng belakangan hari kemari. Setelah ya tahun ini. Nah, saya sudah nggak kerja di Jakarta lagi sebagai tadi ya buruh pabrik, karena memang ada niat mau menikah. Cuman kalau kemarin kan Syawal, niatnya mau nikah di bulan haji, tengah 2 bulan mungkin ya. Nah, untuk mengisi waktu, ada ibu bilang begini, kemarin saya ketemu sama lilik kamu, sama tantemu, sebut saja namanya siapa ya, yang keren, Mirna sama Lik Mirna, katanya ngomong gini, itu Dewi yuk, daripada mungkin ya di rumah gak ngapa-ngapain, siapa tahu dapat tambahan, terus pengen belajar banyak, saya juga gak ada penerus, gak punya anak. Arahnya mendik ya ngomongnya kayak gitu. Ini arahnya kemana? Iya, kalau mau bantuin saya ngerias. Loh, kamu aja yang dirias apa? Itu ibu saya memang nadanya rada menghina tapi bercanda gitu loh. Ya kan sebentar lagi mau Syawal, mau banyak orang nikahan. Alah, sing gemien paling ada cuma 1 yang dibantuin aku. Yuk, jangan ngeledek yuk, katanya. Ini saya buktiin, nanti saya bakal rame banget.
Nah itu diceritain sama ibu saya ke saya ya enggan. Satu ya orangnya aneh tadi ya yang diceritain di awal. Yang kedua memang gak rame Bi yang biasanya. Karena apa? Kita dohiran aja wis mas. Apa namanya? Gebyuk, pelaminan, usang. Iya, udah nggak tren ya. Udah model sekarang, udah nggak main gitulah ya. Udah gitu perawatannya, mbok ya dicat apa diplistur lagi atau apa begitu. Saya kalau misalnya ngelihat ada riasan yang kebetulan pakai punya jasanya tante aja, saya rada malu. Soalnya emang banyak selentingan. Kowe ora dicat disit apa bangunnya atau apa itu nggak dicat kayak nggak diapain. Saya sering malu dan pura-pura saya bukan apa-apanya gitu loh. Ikut-ikutan, iya ya, padahal itu punya tante saya. Nah ini bakalan ngajak saya jadi asisten. Wong kemarin aja dari ramenya orang nikahan aja ya, paling 1-2 itu pun orang jauh yang bukan lingkungan kami gitu ya, desa-desa seputar kami itu kayak nggak laku lah seperti itu. Tapi ibu ngomong gini, wis gelem buat pengalaman kamu juga nanti besok ben mau nikah harus bisa ngerias. Masa wadonnya bocah lanang, masa perempuan kayak anak laki, nggak pernah dandan, nggak pernah apa. Ilmunya yang diambil, yang jelek dibuang. Tapi aku serem Bu, wis sih kari melu bae. Lagian di sini tuh rumah itu sesek katanya. Ibu ngomong begitu. Dia kan waktu dari Jakarta belum lama ya, maksudnya sering sering berantem sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya, ponakan gitu. Kalau misalnya ditawarin ngerias di sana, sekalian tinggalnya di sana. Tapi ya paling enggak nyampe dia menikah lah, sampai kerjaan yang banyak itu rencananya habis gitu. Akhirnya saya dengan berat hati, sebenarnya itu nggak cukup alasan buat saya nerima. Ternyata ibu saya punya utang sama tante saya si Mirna itu. Akhirnya nggak ada pilihan lain, saya ke sana. Masa mau ngerias ya, suaminya duduk begitu. Saya mau ke sana, mau mengiyakan datang begitu, tapi ibu langsung pulang karena rumah kami dekat. Saya didudukin di bangku ini ruang tamu kayak dijanji pramuka modelnya. Jadi kayak disumpah begitu loh, kalau misalnya kamu di sini itu harus benar-benar nurut aturan saya semuanya. Disitulah semacam ini aku mau sama saudara mau belajar ngerias apa mau jadi karyawan aja gak kayak gini-gini banget, kayak bener-bener kayak ada yang dicap-cap begitu. Akhirnya ya wis tak terima aja. Saya dikasih tempat kamar itu gak jauh dari kamarnya tante saya. Kemudian menjelang tadi Lebaran Idul Fitri ya, saya itu kan datangnya puasa kurang berapa hari lah seperti itu. Ya pulang Lebaran. Selama puasa di sana? Enggak, kurang berapa hari Lebaran. Puasa terakhir gitu. Ya puasa terakhir, kayak nyiapin kamar begitu. Jadi nanti nggak wira-wiri repot. Dan saya bisa konfirmasi langsung sama kamu kata tante saya. Setelah Lebaran, benar-benar Lebaran +1, saya tuh dipanggil, ditelepon. Dewi, ngomongnya kan kayak gitu. Mrene, gagian, kamu mau bantuin saya jadi apa enggak? Jangan belanjani gitu kan. Langsung ke sana saya, ternyata yang di daftar itu, loh kok bisa banyak? Aneh buat saya gitu loh. Ki wong ora payu loh. Ini orang nggak laku. Kenapa yang ke dia itu, yang pesan riasannya dia itu banyak, berikut gobyok, berikut macam-macamnya. Kalau tenda dia nggak punya, sound system juga nggak punya. Aku rada keder, kok dari mana kok bisa banyak yang mesen. Tapi ada bagusnya juga, saya bisa dapat duit, bisa dapat tambahan, dan saya ada yang dipelajarin gitu kan. Wis saya ke sana sore hari natain macam-macam baju-baju yang dipesan oleh pengantin pasangan pertama tuh ini, temanya ini. Ada Jawa Polo, angel saya ngapalinya mas, mau saya kayak orang laki katanya begitu kata ibu saya. Barang malamnya, ya kan jadi saya kan seharian di situ ya, udah nggak pulang. Malamnya suami istri mau ngapain? Saya itu belum tidur, biasa di rumah aja begini terus HP-nya. Ada klotak-klotak berisik, pasti saya kepo, penasaran gitu. Siapa ya? Di rumah cuma ada tante sama suami. Kalau suaminya pas keluar, saya juga takut, dia masih muda juga kelihatannya. Saya intip-intip di kamar, saya buka sedikit, orang berdua kok tuntun-tuntunan dalam gelap. Artinya di luar kamar. Maksudnya suami istri tante sama itu. Iya. Dari arah kamar itu saya bisa ngeliat, udah ngelewatin kamar saya lah.
bareng itu bahasanya tuntun-tuntunan, berjalan beriringan begitu. Cuman yang dibawa apa itu? Soalnya gelap, lampu digelapin semua, Bi. Lampu itu digelapin semua, dia kayak bawa tampian atau tampah. Yang bawa siapa? Yang perempuan? Perempuannya, tapi kecil, tampian tapi kecil. Ada mungkin ya yang segede gitulah, tampian mini. Ya kelihatan dari ininya bukan dari plastik atau apapun, tapi ada kelapa yang udah dipotong begitu. Cuman nggak ada sedotannya, tuh mau diminum bareng berdua. Ini kayak yang jualan di PAI gitu ya. Pernah ke situ ya. Apa ada kopi? Aku nggak suka yang ditaruhin sirup. Monggo unjukannya gitu. Iya, tapi yang murni enak karena ada sirup-sirupnya nggak. Pernah ke PAI? Pernah ya. Harusnya pernah gitu. Yang punya siapa sih? Oh iya. Gua yang punya. Pengelola sana udah dilimpahkan ke Mas Biru. Aku bagian pelaksana. Terus gimana? Tapi mangkir. Baiklah. Bawa begituan, Mas. Nah itu ada yang kelihatan menonjol banget itu kelapa, benar-benar kelapa. Terus ya, yang nonjol kelapa. Iyalah, kelapa di mana-mana kan menonjol. Jangan di sebelah sini menonjol begitu ya. Terus ada yang menyala, pokoknya ada yang menyala, lidi yang menyala. Saya nggak paham. Tak angen-angen dewe karena bau. Iya, karena dupa ya. Ternyata itu setanggi atau dupa, terus ini ada jajanan pasar atau apa itu nggak terlalu terang. Ya itu yang jelas sesajen. Sesajen, bilang aja dari tadi sesajen ya. Terus jalan, loh ini mau ke arah mana? Kok ke depan sana. Nah pelataran rumahnya Tante Sari itu lebar, luas. Tuh ada kolam iwak, kolam ikan ada, yang lapang ayunan, gazebo juga ada. Orang punya Mbak, ya iyalah, kayak gitu. Suaminya aja dulu pegawai apalah bagian apa. Saya nututin bandel-bandelnya saya saking kepo. Tapi saya nggak ikut keluar, cuman dari hording. Yang bikin deg di hati gitu. Itu mereka kan berdua. Bisa-bisanya ada satu lagi di belakang. Setelah melewati pintu depan, Bi. Jadi pintu ditutup lagi. Saya kan otomatis baru nengok begitu ya. Dan itu sepersekian detik karena saya di belakangnya. Saya langsung buka begini. Nah, itu di luar lampu yang kuning itu downlight. Saya masih bisa ngeliat begitu. Ini sih siapa? Kok ada orang lain di belakang dan itu perempuan. Itu perempuan kayak manten yang baru didandanin, baru mau jejeran bagaimana sih? Dan bukan kayak mantan sekarang kan lebih ke kayak bocah kartinian, banyak yang kekinian modelnya kan. Itu enggak kayak nganten dulu yang benar-benar solo basahan yang ratu-ratu lah yang model kayak gitu. Dan ada sampurnya di sini panjang sampai keser-keser ke belakangnya itu loh. Tapi kalau saya lihat dia kayak nggak jalan tapi di belakangnya terus sana. Nggak ada. Kalau jalan kan ada yang menggelayutnya, lembean itu nggak ada. Wong tangan sikutnya aja saya nggak ngeliat. Saya ngeliat kayak begini gitu. Iya. Dari belakang soalnya. Dari belakang nggak ngeliat. Cuman di sini apa? Mungkin kalau saya lihat mukanya, ayu nemen nih Mas. Soalnya saya kan badannya agak gede. Dia itu, itu di belakangnya mereka. Saya makin merinding ya kan. Tadi kan nggak ada siapa-siapa. Malam-malam begini jam berapa Mas? 1:30 pagi. Setelah Syawal mungkin berarti tanggal 3-an. Tanggal 3-an Syawal setelah itu ya, Lebaran 1-2. Terus ya itu siapa di belakangnya? Itu merinding ya kan, setanggi udah lewat kok baunya kayak keri. Dan baunya kayak kebelakangan gitu. Dan itu baunya udah kayak setanggi itu kan kayak wangi-wangi gimana. Ini lebih ke kemenyan. Oh ganti, saya akhirnya kan lihat ke belakang tengok-tengok. Saya baru ternyata di ruangan itu ornamen kuna-kunanya banyak banget. Ada ya, kemarin lagi datang sore itu kan langsung sibuk-sibuk. Nggak terlalu merhatiin. Ternyata itu ada kayak kepala kidang, kepo ditempel-tempelin kayak gitu loh. Keris-keris. Yakin jebule serem nemen rumah ya. Ternyata serem banget rumah ini. Apa bau-bauan dari itu ya? Saya nengok lagi ke depan. Sosok itu nggak ada. Sosok yang perempuan itu nggak ada. Sorry. Bentar. Mimi dulu. Mimi ya. Mimi masih masuk, Nenek salah. Kemudian saya ngelihat dia ngelewatin berapa bungaan taman di depan, terus ada kolam ikan. Itu sosok yang manten-manten itu mana? Saya nggak nemu. Bahkan sampai saya lebarin begini biar ada sarung begitu, nggak ada sama sekali. Tapi susunya makin merinding. Tahu-tahu mereka itu di samping. Sayangnya kalangan gazebo.
gazebo, kalangan gazebo, mereka tuh sama-sama jongkok, tapi dari perkiraan saya ada yang diaduk-aduk di tanah itu loh. Soalnya berdua jongkok. berdua jongkok. Apa minum es kelapa bareng ya nggak tahu sih, yang pasti saya itu di Main situ. ini jirotek jembutek-tek. Iya mungkin seperti itu. Angel ya. Ya, di situ ternyata apa tuh, mereka itu cukup lama dan nggak lama kemudian yang bikin saya itu mau jantungan mau pingsan. Sosok itu kok bisa-bisa ada di depan hordeng. Berarti ini kan hordeng cuman segini ya. Sini pintu. Kok bisa pelodot begini di depannya aku. Ya Allah, saya itu orang nggak pernah pingsan dari kecil. Pengen ngerasain pingsan sampai nggak sarapan di upacara bendera aja. Cuman kuning doang, urip maning mas. Nggak pernah sampai pingsan. Digituin. Cantik luar biasa dan busananya warna apa. Saya udah saking takutnya kan melihat itu. Saya terjerembab ke belakang. Untung nggak ada apa-apa. Langsung lari ke kamar. Grup kayak gitu. Saya nggak bisa tidur. Saya bayangin ini sosok siapa? Kok bisa ada di situ? Nggak melangkang, menyet kayak gitu di depannya. Ternyata itu ya bener kayak wong manten Jawa yang kuna itu loh. Yang apa saya baca di sore tadi itu Solo Basahan pakainya seperti itu. Di sini namanya kayak ada gajah muling atau apa nggak tahu. Akhirnya saya balik ke kamar. Saya tungguin. Saya pengen ada pembelaan dari atau ditegur lah dari tante saya gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa sampai pagi. Bahkan saya itu tidur mau jam 3. Mau dibangunin paginya wong pan ngerias kan orang ngerias. Setelah saya bangun, badan saya itu apa saking capek atau ketakutan semalam kayak berat banget. Dan kali pertama saya nganter tante sama om ya, mereka itu bawa macam-macam, ada kulingnya. Cuman saya kayak kita itu duluan berdua ya, bawa motor. Saya yang suruh bawa. Ternyata rumah itu nggak jauh dari rumah saya sendiri. Kok bisa aneh? Kata saya itu, orang itu kan paling menghina banget gitu loh. Tetangga saya paling menghina banget sama tante saya loh. Riasannya jelek, ininya usang. Iya. Kok dia malah make. Dan sambutannya wis kayak kita itu bener-bener monggo mbak. Aduh kajine malah belum haji dibilang kaji. Tante saya mau kaji apa sih? Lagi-lagi Tani kok ini tante saya jadi supel banget cangkemnya dileweran itu pas lagi tampil, lagi dia mau merias, tapi hari-hari biasa dia diam. Itu kayak dia kan dapat karena ada duitnya. Iya, aslinya kayak gitu aja sederhana, nggak usah lebay-lebayin ya kan. Angel kan. Kita masuk ke dalam bukan masuk keluar. Terus ternyata ya macam-macam. Kita naruh koper, saya naruhin macam-macam itu. Dan ketika manten itu kan itu pagi udah mandi, kata pertamanya nanti pihak keluarga laki keluarga cewek bakalan jemput keluarga laki, ngundang. Ini udah persiapan dirias. Lagi-lagi ngapain itu buka koper seret. Kon karena baik, kamu di sana aja. Ini dibersih-bersihin di apalan, nggak ngerti bahasanya, kemarin diceritain dibersih-bersihin. Perempuan kalau mau di-make-upin diapain lah. Saya sempat sendiri. Kasih spiritus dulu biar kasih bersih. spiritus, kasih ini soda api. Biar biar yang hitam-hitam ngelotok ya. Memang angel itu. Saya ngelirik di koper yang dikeluarin ada plastik warna hijau dan kelihatan banget transparan, ada kembang, ada macam-macam. Mana cenderung kok? Jangan liatin sana. Yang pengantinnya udah takut duluan ngomong gini, Bu, kue siapa Bu? Nah, bocah saiki mana ngerti, anak sekarang mana ngerti. KBKB kayak ana rituale. Donga ada ritualnya supaya selamat, supaya kamu tampil jadi ayu menuwi ayu dari manglingi, supaya manglingi. Kayaknya rada tersinggung Mas, karena kebetulannya itu nggak terlalu cantik. Usadus ya tetap kayak gitu. Tapi katanya emang dia kayaknya asem gitu loh, mendengar kata-kata dari tante saya. Kemudian dibuka kayak bawa tampian yang malam itu loh, tapi lebih kecil lagi pokoknya segitu. Ditatanin segala macam. Saya sempat dalam hati, kelapa nendi. Dia jawab, Orosa nggak kelapa. Kayak tahu Bi. Kok tahu bahasa hati saya? Orosa nggak kelapa, nggak usah pakai kelapa. Sakti.
tante saya sakti, tante saya aneh, ini aneh. Itu langsung ukur-ukur sulit. Tapi nggak lama dikepus lagi buat syarat supaya ruangan itu wangi doang. Itu saya baru melihat, oh tukang rias begitu kayak dia punya energi lebih, rekat banget, dup. Dan saya minggir, kayak bukan tante saya asli. Kalau bukan tantenya kan wujudnya tante mas, tapi perangai gerak tubuh dia itu namanya adanya ibu, walaupun secantik apa itu udah melambat karena itu kayak pucat bergas, kayak seusia saya, malah saya lebih lambat, disingkirin, lep, galak ngeriasnya, ngenek, lainnya ngenek, ya gitu. Tunggu nih, cari teh apa? Saya dimaki, saya tuh pengen, aku udah nggak kerja nggak apa-apa, takutnya bukan apa-apa. Ini kayak bukan tante saya. Nah, ketika mulai didandan macam-macam dan ini arahnya kayak yang malam model riasannya, si sosok yang nyelongo begitu kan, saya makin kaget, makin takut kok jadinya kayak gitu. Nah, di sini tinggal riasan polesan terakhir, bisa-bisanya di kaca belakangnya ada sosok itu. Aturan kan di belakang dia saya, karena tante itu sebelah sini. Kenapa saya jadi sosok yang malam itu? Sampai saya begini, harusnya kan di situ di kaca bayangannya kan saya. Kenapa bukan saya? Tapi saya itu di sana nampaknya refleksinya jadi sosok yang serem itu. Ya bukan serem, cantik. Tapi kecantikan terlalu. Saya nyampe tak raup begini, di sana enggak. Di sana tetap begini terus. Tengok di belakang enggak ada siapa-siapa. Saya itu sampai Pragat selesai ngerias ganti 3 kali. Tukang foto sudah capek banget. Ternyata emang kalau misalnya dibayar lebih ya pantas capeknya kayak gini prosesi pernikahan. Badan saya berat tapi nggak sakit. Berat, perasaannya berat banget. Itu singkat cerita aja ya mas. Yang make tetangga semua yang kebanyakan itu menghina. Bahkan tuh punya saudara tukang rias juga yang handal lah udah itu aja makanya si tante saya. Nah untuk ketiga kalinya ini tante saya kayak ke distract hawa yang gak enak pada saat itu prosesi dia mau nyulit apa setanggi kemenyan begitu. Apa sih dia ngomong begitu? Nah apa sih siapanya? Si perias itu. Apa sih? Bukan sama kamu. Ini rumah ini nggak beres katanya begitu. Yo mantannya takut tuh takut padahal dari pandangan saya ramanya keluarga ini kayak nggak dibuat-buat, beda kayak yang kemarin loh, kayak terpengaruh pelet apalah. Kalau ini enggak, lebih muslim dan ada katanya di undangan kan saya sempat nengok begitu, ada nanti pengajian Habib siapa apa orang kayak yang biasa ini religius. Di situ kayak terganggu banget tante saya, nggak kayak seperti biasanya. Dan saya untuk pertama kali ini tadi maaf ya nggak saya ceritain 2 kali merias di kaca itu saya itu di situ saya tapi sosok itu di luar di sini di luar. Dan kalau saya miring maksudnya biar nampak semua, selalu di kaca tampaknya sebelah terus, nggak pernah ada tampak utuh. Ini kenapa? Dan badan saya enteng ketika ngerias selesai itu. Kalau misalnya biasanya jadi itu setengah jam lah, gampangannya saya anggap setengah jam. Ngerias bocah yang terakhir ini, bocahnya nggak ada ngomong rewel, nggak apa, nurut banget. Lama nggak jadi, salah terus mas, pokoknya kayak tante saya tuh bener-bener kangelan di situ. Dan dia tuh peluhnya nyampe, ya nalar loh, dilapi, saya dimaki-maki, nalar, ditisuni, dilapi. Pokoknya saya keluar udah di hati udah begitu. Pas udah jejeran segala macam, ini saya ketemu sama Ustadz di situ. Tapi saya pas lagi nggak bareng-bareng, jadi tante saya itu di dalam mau ganti yang ketiga lah, ganti yang ketiga itu pakaian yang kayak princess kayak gitu. Saya keluar, maksudnya mau numpang ke kamar mandi, itu dicawel sama ibu-ibu. Dek, didangu niku, dipanggil siapa? Saya kayak mbok biar angen-angen lagi kemana-mana tidak ya, lagi nggak kena itu dipecah sama dicolek itu ibu-ibu. Dipanggil bapak itu Ustadz, itu dipanggil Ustadz. Saya kan langsung dipanggil Ustadz, saya mau ngapain, udah salah apa kan? Saya nurut udah di situ nanti dia yang bakalan ngantar pengantin atau apa nantinya. Saya di dalam keluarga itu
Dek, kamu tadi kan namanya siapa ya? Priasnya. Dewi. Salah. Mirna. Kamu ini masih saudara sama Bu Mirna yang bantuin. Gitu. Kerasa beda sama badanmu enggak? Apa tuh? Tapi ini enggak. Kemarin saya kayak manggul apa, tapi enggak manggul di dalam diri saya. Kamu kalau misalnya udah rada sepi, keluar. Wis alasannya apa bae wis? Alasannya apa aja, yang penting jangan bantuin tante kamu lagi. Emang kenapa tuh? Saya udah ketakutan, enggak ada penjelasan. Nanti saya ngomongnya sama bapak kamu aja. Nanti kamu nanya sama bapak. Pokoknya ternyata itu dekat sama bapak, ikut pengajiannya dia gitu ya. Pokoknya kamu pulang dari sini jangan ada yang mencurigakan. Mandi besar, katanya mandi besar, junub mandi seperti itu. Terus ngomong sama bapak biar ada pembelaan supaya nggak bantu pura-pura sakit kayak atau apa kayak gitu. Nah saya nurut setelah itu. Tapi setelah didomong sama Ustadz kayak diselebet pakai korbannya loh. Jebret belakang kan enteng, badannya enteng banget. Nah malamnya saya kan pulang udah kan selesai dan nggak pengen nginep di situ, udah ketakutan gitu loh, biar apalagi omongannya Ustadz. Saya tidur di rumah, didatengin sosok itu, sosok yang ratu-ratu itu. Oh, pan ngeles, kamu itu punya aku. Wah, tambah ketakutan banget pas bangun, saya nyikap meluk ibu. Pokoknya besok pagi-pagi harus ke tempat Ustadz. Saya runtung diantar sama bapak, sama ibu. Teman saya bawa motor sendiri, mereka berdua. Terus penjelasannya Ustadz sangat mencengangkan buat saya ya. Katanya dia itu ya wong kayak gitu ya nggak lepas dari mistik, tapi nggak semuanya, yang murnian juga banyak. Tapi ya perbedaannya kan kamu bisa nampak sendiri. Nilai tahun ini kamu lihat daftarnya berapa orang yang mau dirias, banyak tuh ya, ada yang pakai seperti itu. Cuman dia ngambilnya energinya yang jadi manten. Kalau dia orangnya rapuh secara tadi ya, ininya rapuh lah, agamanya rapuh, terus kamu yang diambil energinya. Jadi kayak badanmu itu buat wadah pepunden atau pujaannya dia itu tadi. Wah saya ketakutan tuh, tolong saya bersihin. Wis katanya dia gitu. Tapi tolonglah ya Pak, Bapak Ibu, sampean punya kayak wong pinter ngerti aja, punya tanggungan diselesain secepatnya biar nggak ada ikatan apa-apa. Terus cepat-cepat buru-buru dinikahkan. Ini anaknya kayak gitu. Udah bisa selesai segitu. Cuman kesananya di riasan kedua ketiga itu masalah terus, dan saya udah nggak ikut dan nggak mau ada orang yang gantiin saya. Isinya masalah terus, entahlah itu bayarannya kurang, ininya ceklek apa namanya yang buat duduk pelaminannya, macam-macam lah, dari paido orang lah. Iya ya, intinya ada aja. Oke, baik. Iya, itu kemarin nih belum lama. Lika-liku dunia perias, dunia pengantin, terutama di Jawa itu mistisnya masih banyak. Seperti Bro Ayung sebutkan tadi, banyak yang memakai seperti itu. Ada yang memakai seperti itu, tapi banyak yang enggak gitu ya. Banyak yang normal, banyak yang memang rias, murni rias gitu. Kalaupun ada ya cuma doa-doa aja supaya diberi kelancaran dan yang lain-lain kayak gitu. Ya itulah lika-likunya. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Dewi tadi yang cerita ya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita ambil yang positif, yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari Kap untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.